selama ini berjalan dengan seberang ya. Di seberang itu bagus sekali, maksudnya dengan pihak Timor Leste sudah sangat bagus. Kita di lapangan ini bagus sekali, ada komunikasi bagus, jalan, koordinasi apapun tetap lancar. Kondisi tapal batas yang damai tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah untuk menjaganya. Kerjasama yang baik antar lembaga dan individu di lingkungan perbatasan menjadi faktor penting bagi tatanan bersosial. Hubungan dengan instansi atau pihak di Timor Leste, misalkan dengan CIQ di Timor Leste, itu juga ada khusus dalam rangka kunjungan dan perlintasan biasa. Itu ada informasi-informasi yang kita bagi atau kita sharing, khususnya di dalam rangka pencegahan narkoba, NPP. Itu sudah ada kerjasama baik antara kita, Bea Cukai Indonesia dengan Bea Cukai Timor Leste. Kondisi CIQ di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai yang pertama atau Pupu berjalan dengan harmonis, berjalan dengan baik, di mana ada koordinasi yang baik antara ketiga instansi tersebut, yaitu Bea Cukai, Karantina, dan Imigrasi, dan juga dengan instansi lain yang berada di garis batas, yaitu antaranya dengan rekan-rekan dari Pamtas, TNI, kemudian dari Brimob, dan juga dari kepolisian. Jadi kami di sini mengistilahkan dengan namanya pos terpadu. Jadi masih ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bea Cukai dengan instansi yang lain yang bertugas di batas. Berbatasan langsung dengan Indonesia, Timor Leste yang notabene-nya adalah negara relatif muda yang sedang berkembang, menggantungkan perputaran ekonomi, terutama barang konsumsi, pada produk-produk dari Indonesia. Hal ini menjadikan wilayah perbatasan sebagai area yang sibuk, baik lalu lintas perorangan maupun ekonomi. Kalau rata-rata lintasan itu ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan sendiri, ada yang menggunakan kendaraan umum atau di sini menggunakan travel. Itu kalau yang berjalan kaki bisa sekitar 20-an orang satu hari. Kemudian kalau yang menggunakan travel itu berkisar 30-50 satu hari. Kemudian yang menggunakan kendaraan pribadi itu kalau yang dari kita pergi ke Timor Leste itu berkisar 15-20 kendaraan. Kemudian kalau dari Timor Leste yang masuk ke daerah kita, baik itu berkunjung maupun transit, itu berkisar 5-8 kendaraan per hari. Untuk pengusaha-pengguna jasa kepabeanan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, kalau ekspor diberlakukan peraturan ekspor yang berlaku, di mana di kantor Bea Cukai atau Pupu masih menggunakan formulir atau ekspor secara manual, menggunakan sistem EDI yang mana sudah diterapkan di beberapa kantor, sebagian besar kantor di Bea Cukai di Indonesia, namun khusus untuk atau Pupu masih menggunakan formulir atau secara manual. Kemudian kalau yang impor di Bea Cukai Tebu menggunakan dokumen pemberitaan impor barang khusus atau PBK, karena terkendala dengan pengusaha, di mana pengusaha itu mereka adalah pengusaha perorangan, bukan pengusaha besar. Jadi impor yang diberlakukan adalah impor dan juga ekspor perorangan. Namun sudah ada satu atau dua eksportir maupun importir yang sudah memiliki NIK, di mana mereka sudah merupakan badan usaha. Kalau volume perdagangan ekspor, kalau dari segi
dokumen itu sehari lebih kurang kalau dirata-ratakan itu bisa 7 dokumen per hari ekspor. Sedangkan kalau dari tonase itu bisa berkisar 50-60 ton satu hari tonase ekspor. Jika dibandingkan antara ekspor dan impor, 90% yang berlaku di batas itu ekspor, sedangkan impor mungkin 10% saja karena sikon masyarakat Timor Leste lebih membutuhkan barang-barang dari kita di Indonesia, di NTT khususnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Atapupu yang bertugas mengawasi lintas batas Republik Indonesia dan Timor Leste saat ini memiliki 4 kantor bantu yang kesemuanya mengawasi perbatasan baik di wilayah timur maupun dengan distrik Waikusi. Kalau yang sesuai peraturan menteri itu kantor bantunya terdiri atas 5 kantor bantu pelayanan bea dan cukai, yaitu yang pertama kantor bantu Motain, yang kedua kantor bantu Wini, kemudian kantor bantu Napan, kantor bantu Metamau, dan kantor bantu Kalabahi. Namun yang aktif untuk kantor bantu sampai dengan saat ini baru 4, yaitu Motain, Wini, Napan, dan Metamau. Kemudian untuk pos pengawasan itu ada 3, yaitu Turis Kain, Bui Lalu, dan pos pengawasan Kalabahi. Meskipun selama ini pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh 21 personel telah berjalan dengan lancar, namun penambahan personel pada tiap-tiap pos menjadi suatu kebutuhan. 2 orang sampai 3 orang tiap pos, dan pelintasannya sama dengan Wini ini. Tetapi yang kelihatan betul adalah rutin dan yang paling bagus itu yaitu pos Motain sudah kelihatan ya agak bagus lah itu. Dalam pelayanan juga dengan keterbatasan anggota itu sangat ya kalau mau bilang menyedihkan itu juga mungkin tidak pantas saya katakan itu, tapi memang perlu ada perhatian khusus. Otomatis lulusan dari diploma itu sangat membantu kami di sini, khususnya yang diploma 1, di mana mungkin dengan tenaga muda, dengan wawasan yang lebih muda, mereka bisa membagi ilmu yang mereka miliki di kantor bantu ataupun